Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya sebelumnya pernah kita bahas bagaimana cara mendiagnosa kerusakan pada mobil Avanza dengan menggunakan scanner. Nah, kali ini akan kita bahas bagaimana cara mendiagnosa kerusakan secara manual hanya dengan menggunakan kabel. Ini terjadi permasalahan pada mobil Baleno pada saat mesin dihidupkan, lampu cek engine menyala. Ini menandakan bahwa ada kerusakan dalam sistem EV. Nah, apabila terjadi seperti ini, teman-teman tidak usah bingung. Kita bisa melakukan diagnosa kerusakan meskipun tanpa menggunakan scanner. Pada fusebox terdapat diag 1 dan diag 2. Ini bisa juga kita sebut sebagai soket OBD1 dan OBD2. Untuk diag 1 kita bisa melakukan diagnosa secara manual dengan menjember kabel, sedangkan untuk diag 2 atau OBD2 kita melakukan diagnosa dengan menggunakan scanner. Setelah kita siapkan kabel jember, untuk pin yang di jemper atau disambung yaitu pin paling kiri bagian bawah dan pin tengah untuk bagian atas. Kita pasangkan kabel jemper. Setelah kabel jemper kita pasangkan pada soket diag 1, kemudian langkah berikutnya kita posisikan kunci kontak ke posisi on dan kita lihat, kita baca kedipan lampu cek engine pada dashboard. Kita baca 1, 2, 1, 2, 3. Nah, jadi kode kerusakannya yaitu 2, 3. Apabila terdapat lebih dari satu kerusakan pada sensor, maka kedipan lampu ini juga akan berbeda. Nah, ini kedipannya sama, artinya hanya terjadi kerusakan pada satu buah sensor. Nah, kemudian kita baca arti dari kode kerusakan dengan melihat tabel diagnosa, atau kita bisa browsing di internet. Untuk 23 terjadi masalah pada intake air temperatur sensor atau IATS. Setelah kita mengetahui letak kerusakan pada sensor, maka langkah berikutnya yaitu kita melakukan perbaikan. Nah, untuk melakukan perbaikan maka kita harus tahu letak sensor-sensor pada mobil yang akan kita perbaiki. Nah, untuk mobil ini, untuk Baleno, itu ada sensor VSS, Vehicle Speed Sensor, kemudian ada ECT, Engine Coolant Temperature, kemudian ada CMP, Camshaft Position Sensor, kemudian ini map sensor, kemudian TPS, Throttle Position Sensor, kemudian ini ada IATS, Intake Air Temperature Sensor, dan ada satu lagi CKP, itu letaknya di bawah, Crankshaft Position Sensor. Nah, biasanya penyebab lampu cek engine menyala itu bukan sensornya yang rusak, tapi terkadang hanya soket yang kendor atau ada kabel yang putus. Ini agak kendor, coba kita kencangkan, mudah-mudahan bukan sensornya yang rusak. Setelah melakukan perbaikan, kita perlu melakukan reset ECU. Nah, ECU ini juga bisa direset secara manual. Untuk reset manual, biasanya banyak yang melakukan dengan melepas kabel negatif baterai. Nah, agar lebih mudah, kita bisa mencabut fuse EV. Kita cari letak fuse EV, kemudian kita cabut kurang lebih 10 detik, kita tunggu dan kita pasang kembali.
Kalau sudah, kemudian coba kita nyalakan mesin. Nah, setelah mesin hidup, lampu cek engine sudah tidak menyala, sudah mati, artinya sudah tidak terjadi kerusakan. Demikian cara melakukan diagnosa dan reset manual pada mesin EV. Caranya cukup mudah, simpel, hanya dengan menggunakan kabel, sehingga teman-teman tidak perlu ke bengkel, bisa mendiagnosa atau memperbaiki sendiri permasalahan di rumah.